Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Naila Rahmania, SPI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Saya Naimatus Solehah akan menjelaskan mengenai proposal saya yang berjudul Manajemen Keuangan Pondok Pesantren, Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hidayah Jamantras, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogi. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu latar belakang dari proposal ini. Latar belakangnya, pesantren merupakan sebuah lembaga yang memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan kerangka sistem pendidikan nasional. Pada umumnya, pendidikan pesantren bertujuan menyebarkan ajaran-ajaran keagamaan sebagai benteng moral dan mental dalam menghadapi kemajuan zaman, termasuk kemajuan ilmu dan teknologi. Prinsip manajemen keuangan sekolah atau madrasah yang baik ialah akuntabilitas, yang artinya adalah kewajiban mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Keadilan yakni adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, dan integritas yakni pengelola keuangan dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga peluang korupsi dapat diminimalkan. Nah, saya mengambil judul proposal ini dikarenakan dalam pengelolaan keuangannya itu sangat menarik, dan yang mengelola keuangan itu masih menyandang sebagai santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Jamantras. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari proposal ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Jamantras, dan yang kedua yaitu apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengelola keuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Jamantras. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah di sini berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti hanya memfokuskan kajian pada pengelola keuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Jamantras. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Jamantras dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengelola keuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Jamantras. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama secara teoritis, yang dijelaskan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian yang dapat memperluas wawasan pengetahuan manajemen keuangan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Jamantras. Dan yang kedua yaitu secara praktis. Secara praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pondok Pesantren di Al-Hidayah Jamantras. Selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Landasan teori di sini ada manajemen keuangan, dan pondok pesantren. Yang pertama manajemen. Nah, definisi manajemen secara semantas, kata manajemen yang umum digunakan saat ini berasal dari kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, melaksanakan, dan memimpin. Kata manage berasal dari bahasa Latin yaitu mano, yang berarti tangan, menjadi manus berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan. Dan yang kedua yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan menurut Suryani 2009 dalam bukunya Sulistyorini memaparkan bahwa pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan, sedangkan dalam arti luas yaitu adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan yang ketiga yaitu pondok pesantren. Yang di sini yang dimaksud pondok pesantren adalah
Pondok pesantren di Indonesia lebih populer, berasal dari kata bahasa pondok pesantren, lain-lainnya dengan pesantren. Pesantren di Indonesia berasal dari kata bahasa Arab yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. Menurut Manfred Zimek, kata pondok pesantren berasal dari kata funduk Arab yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana. Dan selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Metode penelitian yang ada di sini, saya menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Karena penelitian berkeinginan untuk memahami secara mendalam kasus langsung di lokasi. Rancangan penelitian ini dibuat sebagaimana umumnya rancangan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Umumnya bersifat sementara dan lebih banyak memperhatikan pembentukan teori, substantif, dan data empiris yang dapat di lapangan. Selanjutnya yaitu tempat penelitian. Tempat penelitian di sini yaitu dilakukan atau dilaksanakan di lokasi Pondok Pesantren Al-Hidayah Jamantras, Kecamatan Lempung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dikarenakan peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini ada 3 teknik, yaitu yang pertama wawancara secara mendalam. Wawancara secara mendalam yaitu memerlukan pedoman wawancara. Pedoman yang digunakan peneliti dengan pedoman wawancara yang hanya membuat garis-baris yang ditanyakan sehingga kreativitas peneliti sangat terbatas. Dan yang kedua yaitu observasi partisipan. Observasi partisipan digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang mungkin belum holistik atau belum mampu mendamparkan segala macam situasi. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara, data penelitian dalam penelitian ini juga dapat dikumpulkan dengan cara dokumentasi. Dan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini ada 3 dalam penelitian kualitatif, yaitu perbandingan konstan seperti yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss. Yang kedua yaitu metode analisis data menurut Spartley, dan yang ketiga yaitu metode analisis data menurut Miles dan Huberman. Di antara ketiga metode tersebut, metode yang pertama yang paling banyak digunakan. Peneliti di sini menggunakan model analisis interaktif yang mencakup 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak salah dan kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.